Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa sih yang terbayang sama kalian ketika mendengar kata teks berita? Pasti kalian membayangkan koran, majalah, atau acara berita di televisi kan? Saat ini, teks berita bisa didapatkan dengan mudah loh, dan terdapat di mana saja. Tidak hanya di koran, tapi kamu juga bisa mencarinya di portal berita atau halaman web di internet. Namun, tahukah kalian apa itu teks berita? Lalu, apa saja yang harus ada di dalam teks berita? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan itu semua. Jadi, mari kita simak baik-baik penjelasannya. Di sini ada pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Unsur-unsur teks berita. Yang pertama, apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Yang kedua, di mana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, kapan? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Yang keempat, siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang kelima, mengapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologi sesuai urutan waktu. Struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memiliki latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. Yang ketiga, ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Sebab keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contoh, ratusan pasien COVID-19 mengantre di lobi Wisma Atlet. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap seorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental memiliki nama lain yaitu kata verba mental. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan, waktu, dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Contoh, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 Oktober 2017. Yang kelima, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya.
Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Jenis-jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung. Disebut berita langsung karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Yang kedua, berita opini. Kalau berita opini berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Yang ketiga, berita interpretatif. Maksudnya apa sih? Berita interpretatif merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput. Tapi masih berdasarkan fakta yang ada ya, jadi tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. 4. Berita investigasi menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Jadi, pembuatannya dibutuhkan banyak sumber dan penyelidikan langsung untuk mendapatkan fakta-fakta yang tersembunyi. Yang kelima, berita mendalam. Sedikit berbeda dengan jenis berita investigasi, kalau berita mendalam memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Oleh karena itu, pada jenis berita ini, unsur yang ditekankan adalah mengapa peristiwa itu bisa terjadi, serta menambahkan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa. Contohnya, berita yang berisi rangkaian penyebab musibah kecelakaan di suatu tempat. Sekian penjelasan materi mengenai teks berita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.